Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik teman-temanku sekalian, para netizen, para subscriberku yang budiman, kembali lagi kita di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan sebuah tulisan dari salah seorang dzurriyyahnya Wali Songo yang melakukan penelitian intens di bidang ilmu nasab. Beliau menulis tentang keanehan Ubaidillah. Tulisan beliau dalam kitab Dirasah fi Nasab As-Sadah Bani Alawi yang ditulis oleh Segaf bin Ali Al-Kaf menyebutkan bahwa Ubaidillah wafat pada 383 Hijriah. Sedangkan ayahnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir wafat pada tahun 345 Hijriah. Ini tercatat di halaman ke-33 dalam kitab Dirasah fi Nasab As-Sadah Bani Alawi. Kemudian dalam kitab Ghuror Al-Baha Ad-Dawi wa Duror Al-Jamal Al-Badi Al-Bahi pada halaman 470 disebutkan bahwa Ubaidillah pada tahun 305 Hijriah belajar kepada Syekh Abu Thalib Al-Makki di Makkah. Sedangkan dalam kitab Adwar At-Tarikh Al-Hadrami halaman 153 dan 155 dan kitab Ad-Yawaqit Al-Jauhariyah halaman 1112 disebutkan bahwa pada tahun 317 Hijriah Ubaidillah bersama ayahnya dan keluarga lainnya hijrah dari Basrah ke Madinah. Lalu pada tahun 318 hijrah ke Mekah dan sempat melaksanakan ibadah haji. Setelah itu hijrah ke Hadramut Yaman dan menetap di sana. Dari keterangan ini bisa diambil kesimpulan bahwa Ubaidillah sudah pernah pergi belajar ke Mekah sebelum hijrah bersama ayahnya. Jika Ubaidillah pergi ke Mekah tidak bersama ayahnya, bisa diperkirakan masa Ubaidillah belajar ke Syekh Abu Thalib Al-Makki itu minimal pada masa usia remaja, ya sekitar umur 15 sampai 17 tahun. Jika dianggap pada umur 17 tahun, maka bisa diasumsikan Ubaidillah lahir pada tahun 288 Hijriah. Jadi, sejak tahun 300 Hijriah, Ubaidillah banyak kemungkinan sudah diketahui keberadaannya oleh para ahli nasab atau ahli sejarah dengan beberapa alasan sebagai berikut. 1. Ubaidillah pernah belajar di Makkah, tempat berkumpulnya umat Islam dan para pencari ilmu dari berbagai negara, dan menjadi murid dari Syekh Abu Thalib Al-Makki yang sangat terkenal di zamannya. Yang kedua, Ubaidillah juga masih hijrah lagi bersama ayah dan keluarganya ke Madinah, Makkah, dan ke Hadramut Yaman. Hijrah yang kedua itu Ubaidillah bersama ayah dan keluarganya. Artinya sangat banyak kemungkinan keberadaan Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa Ar-Rumi ini lebih terkenal daripada tiga saudaranya, yaitu Muhammad, Husain, dan Ali, yang tidak ikut hijrah. Yang ketiga, keberadaan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa Ar-Rumi banyak kemungkinan terkenal di mata orang banyak, karena ayahnya pasti memperkenalkannya ketika bertemu famili dekat dan famili jauh dari Bani Hashim lainnya, ketika bertemu di perjalanan dan di tempat tujuan hijrah, yaitu Makkah, Madinah, dan Hadramut Yaman. Yang keempat, sangat banyak kemungkinan juga para pencatat nasab Bani Hashim dan para pencatat nasab keturunan Sayyid Al-Uraidi mencatat nama Ubaidillah sebagai salah satu keturunan Sayyid Al-Uraidi, seperti halnya keturunan Al-Uraidi lainnya yang sudah dicatat oleh mereka di kitab-kitab nasab dan sejarah. Lalu kenapa nama Ubaidillah tidak ada yang mencatat? Apakah para ahli nasab sengaja menyembunyikan Ubaidillah? Atau apakah cerita-cerita tadi itu fiktif yang baru dibuat-buat, sehingga para ahli nasab terdahulu tidak ada yang mengetahuinya, atau tidak ada satupun kitab yang mencatatnya? Nah, ini yang harus ditelaah kembali ya teman-teman ya.
Kemudian, pernyataan yang berkaitan dengan Habib Rumail Abbas Assegaf dan harus dijawab, yaitu yang pertama, apakah benar Abu Alawi, leluhurnya Abul Hasan Ali itu adalah Ubaidillah yang dianggap ayahnya Alawi, leluhur Ba'alwi. Dari Abul Hasan Ali ke Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu ada 8 generasi loh. Mengapa ketika Al-Janadi menyebut Abul Hasan Ali termasuk Bani Al-Abi Alawi, kita terutama Rumail Abbas Assegaf itu langsung berasumsi Abu Alawi itu adalah Ubaidillah. Padahal masih banyak kemungkinannya. Bisa salah satu bukan Ubaidillah dari 8 nama itu. Memang terkenal dengan Abu Alawi karena punya anak Alawi. Atau tidak punya anak bernama Alawi, tapi terkenal dengan nama Abu Alawi. Seperti Abu Bakar, tidak punya anak bernama Bakar, tapi disebutnya Abu Bakar. Abu Hurairah, tidak punya anak bernama Hurairah, tapi disebut Abu Hurairah. Nah, ini yang harus dijawab oleh Habib Rumail Abbas Assegaf. Ya, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa mencerahkan kita dan juga bisa membangkitkan kecerdasan kita dalam berlogika ilmiah. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.